Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemuda dan juga para kader pemuda, pada kesempatan kali ini insyaallah akan dilaksanakan salah satu di antara program yang digulirkan oleh bidang dakwah berkenaan dengan bedah buku atau membahas isi buku dari 3 buku yang diajukan. Salah satunya yang pertama adalah buku yang sedang saya pegang dan akan dibahas insya Allah pada kesempatan kali ini, yaitu Cara Khutbah Rasulullah yang ditulis oleh Kiai Haji Usman Solehuddin Allahu Yarham dan juga Ustadz Zainandang, kemudian Ustadz Wawan Sofwan Solehuddin. Kemudian untuk beberapa waktu ke depan insya Allah ada juga 2 buku yang akan dibahas oleh insya Allah Ustadz Ridwan Firdaus. Beliau akan membahas buku Fiqhud Dakwah karangan Muhammad Nasir Allahu Yarham, dan juga Saudara Bagas, demisioner pemuda Bangkit juga. Beliau juga mantan bidang dakwah dan pendidikan di Bandung Kidul. Beliau insya Allah akan membahas buku Kado untuk Mubalik Teko karangan Ustadz Abu Sabda. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, untuk mengefektifkan waktu, pada kesempatan kali ini insya Allah akan dibahas satu buku yang pertama. Sebetulnya buku ini lebih cocok dibahas terakhir, namun karena beberapa hal gitu, kita kedepankan dulu materi ini. Buku Cara Khutbah Rasulullah SAW yang dipaparkan dengan cukup ringkas sehingga menjadi buku kecil, namun isinya insya Allah sangat-sangat kuat dengan hujah-hujah yang dipaparkan. Namun pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas secara ringkas saja poin-poin apa yang ada di dalam buku. Untuk selengkapnya silahkan cek sendiri bukunya, baca sendiri. Yang tidak punya boleh beli, ataupun yang tidak bisa membeli, bisa membaca, cari yang punya. Asal daik bancana gitu. Nyakikinya. Yang pertama, buku ini diawali dengan definisi terlebih dahulu. Sudah saya siapkan PowerPoint. Ya. Karena PowerPoint jadi ya poin-poinnya saja, tidak terlalu banyak dicantumkan. Atau Aisyah Dayana mah jadi buku deui gitu. Jadi copyright kena. Jadi ini hanya kutipan-kutipan saja yang diambil dari buku Cara Khutbah Rasulullah ini. Yang pertama, khutbah dan tahmid. Kita perhatikan pengertian, definisi dari khutbah dan tahmid itu sendiri. Khutbah, ada tadi domahnya, itu ya harokatan, bisi macana khitbah. Jadi khutbah dengan khitbah beda ya. Berasal dari kata al-khutbu wal mukhatabah wat takhotub. Al-khutbu, mukhatabah, dan takhatub, yang bermakna mengulang-ulang perkataan. Itu secara bahasanya. Maka dari situ muncul kata al-khutbah. Ada al-khutbah, ada al-khitbah dari kata al-khutbu ini. Nah, sedangkan al-khutbah itu dikhususkan untuk mau'izoh, nasihat. Jadi kalau yang di dalamnya itu terkandung ada nasihat-nasihat, ya, mau'izoh gitu, khususnya tentang keagamaan gitu, maka itulah yang disebut dengan al-khutbah. Saya gitu pahamnya? Ya, nah unggek teh paham? Insya Allah dipahaminya mudah. Kemudian yang keduanya ada tahmid. Tahmid itu secara bahasanya memuji Allah berkali-kali, gitu. Memuji berkali-kali. Gitu. Sedangkan tahmid, kata tahmid ini sendiri menjadi satu kata, menjadi satu istilah
bagi bacaan yang di dalamnya ada pujian, termasuk seperti contohnya alhamdulillah gitu. Jadi tahmid ini menjadi istilah bagi bacaan yang ada ucapan alhamdulillahnya atau kalimat lain yang semacamnya. Seperti innal hamdalillah, hamdan wa syukron lillah, alhamdulillah gitu. Jadi kata-kata yang mengandung ada pujian di situ, pujian kepada Allah khususnya, itu disebut dengan tahmid. Gitu. Itu definisi dulu khutbah dan tahmid. Kemudian sekarang kedudukan tahmid di dalam khutbah. Nah ini yang menjadi pokok dari bahasan kita kali ini. Rasulullah SAW itu senantiasa memulai khutbah-khutbah beliau dengan tahmid. Nah ini kesimpulan dari riwayat-riwayat, dari hadis-hadis yang ditemukan berkenaan dengan khutbahnya Rasulullah SAW itu selalu senantiasa dimulainya itu dengan tahmid. Adapun dalil-dalilnya silahkan bisa cek sendiri ke dalam bukunya langsung. Di situ dipaparkan dalil-dalil Rasulullah SAW berkhutbah diawali dengan tahmid. Kemudian tahmid dan syahadat. Keterangan-keterangan yang menyebutkan Rasulullah bertahmid ketika memulai khutbah selalu diiringi dengan tasyahud atau syahadat. Jadi hadis-hadis yang menerangkan redaksi Rasulullah bertahmid itu innal hamdalillah dan seterusnya sampai selesai selalu diiringi dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hadis-hadis, keterangan-keterangan yang menyebutkan redaksi awal khutbahnya Rasulullah SAW. Jadi bisa dibilang tahmid dan syahadat ini satu paket gitu. Jadi di dalam hadis-hadis yang lain ada yang tidak disebutkan redaksi tahmidnya, tapi para sahabat hanya membahasakan Rasulullah memuji Allah gitu. Rasulullah menyanjung Allah. Jadi kan dengan kata lain Rasulullah berkhutbah itu diawali dengan tahmid. Nah, sedangkan istilah tahmid ini sendiri ya di dalam khutbah itu sudah satu paket. Jadi antara tahmid dengan tasyahud itu sudah satu paket. Kadang tahmid dan tasyahud itu disebut juga dengan tahmid. Bisa dipahami? Jadi innal hamdalillah itu kan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tahmid. Lalu hadis-hadis yang menerangkan awal khutbah Rasulullah itu selalu diiringi dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu diiringi dengan tasyahud. Jadi bisa dikatakan tahmid di dalam khutbah juga itu mengandung dua unsur. Yang pertama tahmid tadi, tahmid itu sendiri innal hamdalillah, alhamdulillah dan lain sebagainya, lalu ditambah juga dengan syahadat. Gitu. Jadi kalau diungkapkan tahmid atau memuji Allah itu sudah satu paket antara tahmid dengan syahadat. Gitu. Segitu bisa dipahami ya? Lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu. Mau ditanyakan langsung silahkan atau nanti kita diakhirkan. Kemudian ini salah satu permasalahan ya. Permasalahan pertama di dalam khutbah. Yang pertama, sholawat di dalam tahmid. Melihat itu menimbang dalil-dalil yang ada ya, silahkan merujuk kepada kitabnya, kepada bukunya yang sudah disusun. Di situ dipaparkan juga dalil-dalil tentang sholawat. Jadi ternyata ada dalilnya sholawat di dalam khutbah. Tetapi coba kita perhatikan dulu. Tidak ada sholawat yang menyertai tahmid ketika membuka khutbah. Itu kesimpulannya. Kesimpulan ringkasnya tidak ada sholawat yang menyertai tahmid ketika membuka khutbah. Alasannya apa? Karena tidak ada riwayat yang sahih atau tidak dapat dijadikan hujjah. Tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Hujjah itu alasan untuk beramal. Gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengamalkan ini. Gitu. Tidak ada riwayat yang dapat dijadikan hujjah untuk membaca sholawat di awal khutbah. Itu hadis-hadis yang menerangkan, ada beberapa hadis yang menerangkan, akan tetapi di dalam riwayat-riwayatnya tidak lepas dari kedhaifan. Nah, ini diantaranya. Ada hadis yang menyebutkan
setiap urusan. Aya nu bade maca teu diharokatan tapi jadi coba kita baca dulu. Kullu amrin la yubda'u fihi bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta'u abtaru mamhukun min kulli barokatin. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan memuji Allah dan sholawat kepadaku, kepada Nabi, maka terputus, kosong, terhapus dari barokah. Itu. Ini juga senada dengan hadis bismillah ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah dan seterusnya gitu. Fahuwa aqta. Dan juga hadis yang kedua, kullu kalamin la yadhkurullaha fihi wa la yusalli fihi alayya fahuwa aqta'u mamhukul barakah. Wah, tadi terjemahna di dia. Kullu kalamin, setiap kalam, setiap perkataan, setiap omongan yang tidak disebutkan nama Allah di dalam perkataan itu dan juga tidak ada sholawat di dalamnya, temakai sholawat ya mah omongan teh alayya kepadaku, kepada Nabi, fahuwa aqta mamhukul barokah, sama artinya sama yang di atas, maka terputuslah dari barokah, itu hilang barokahnya. Nah, kita cantumkan di sini beberapa alasan bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat digunakan untuk dalil hujjah mengamalkan sholawat di dalam awal khutbah. Yang pertama, kedua redaksi di atas ya, yang tadi disebutkan bukanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pernyataan yang disandarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di dalam riwayatnya sendiri itu mauquf, istilah hadisnya mauquf. Mauquf itu sampai ke Nabi, sampai ke sahabat. Itu. Masih ingat di dalam istilah hadis ada mauquf, ada marfu, ada sanes mansub. Ada yang paling atas marfu, terus di bawahnya mauquf, yang di bawahnya lagi ada maqtu. Marfu itu sampai ke Nabi, mauquf sampai ke sahabat. Bisa dipahami? Jadi maksudnya hadis ini kata si fulan ya, orang yang mencatat hadis teori menerima dari ini sampai kepada sahabat. Tapi sahabat ini tidak meriwayatkannya dari Rasul. Gitu. Itu disebutnya mauquf. Gitu. Iya, dari sahabat. Seperti contohnya ada seorang tabi'in misalnya, atau pernyataan sahabat misalnya. Pernyataan sahabat ini bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata sahabat diriwayatkan kepada tabi'in. Tabi'in ini terus meriwayatkan tabi'in ke bawahnya. Jadi ini perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, bukan perkataan Nabi, bukan sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi. Maka ini disebutnya mauquf, sama dengan hadis ini. Hadis ini merupakan hadis yang mauquf. Disandarkannya itu kepada Abu Hurairah, bukan disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang keduanya, pada sanadnya, sanad hadis ini, ingat sanad? Naon teh? Sanad teh pohon periwayatan itu ya, jalur periwayatan. Kalau satu orang itu disebutnya rawi, semua kumpulannya disebut sanad. Gitu. Zeni menerima dari Ilham menerima dari Arif dari Kiki dari Rian. Itu. Setiap seseorang itu disebutnya rawi. Zeni itu rawi, Ilham itu rawi, dan seterusnya sampai beres. Itu satu orang itu rawi. Nah, 5 orang ini disebutnya sanad gitu. Jadi jalur periwayatannya itu disebut dengan sanad. Sedangkan satu orangnya itu disebut rawi. Nah, pada sanadnya, pada jalur riwayatnya itu terdapat seorang rawi. Nah, rawi periwayat yang bernama Ismail bin Abu Ziyad Asy-Syami, yang dinyatakan matruk oleh Ad-Daruqutni. Orang yang matruk itu tidak bisa diterima hadisnya.
Jadi hadis yang tadi disebutkan itu di atas tidak bisa diterima, salah satu alasannya karena ada rawi yang tidak bisa diterima. Jika kia, ya contoh, Rian berkata, gitu. Rian berkata misalnya, oh saya melihat di perempatan Buah Batu ada PPKM, gitu. Ada penyekatan. Rian melihat, gitu. Ada PPKM. Diriwayatkan kepada Kiki, gitu. Kiki juga meriwayatkan kepada Arif. Arif meriwayatkan kepada Ilham, oh itu cenah di perapatan Buah Batu aya penyekatan. Pas Arif menyampaikan kepada Ilham, Ilham menuju ngahuleung. Oh itu cenah aya pelajaran PPKN cenah di Buah Batu. Kan teu nyambung gitu. Nah, dengan kecacatan satu rawi ini, maka satu hadis tersebut jadi dhaif. Terus Ilham meriwayatkan yang dia pahami kepada Zaini, jadi Zaini ge salah paham. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Rian itu diterimanya sampai ke Zaini itu berbeda, gitu. Karena ada satu rawi yang cacat tadi. Atau kia Ilham itu contohnya mendengarnya mah clear dari Arif teh, oh di perapatan Buah Batu ada PPKM, ada penyekatan. Pokoknya mun platna lain deh temenang asup gitu misalnya. Tapi ku Ilham ditambah gitu. Ilham itu mendengarnya secara jelas, tapi ditambah-tambah misalnya. Oh di perapatan Buah Batu ada PPKM, ada penyekatan untuk orang luar Bandung tidak boleh masuk. Tapi ditambah-tambah. Pokoknya nu beunang engke di penta 250.000 misalnya. Tapi kan Rian tidak menyampaikan itu. Gitu. Ilham teu ti Buah Batu di gitu. Teu apal di Buah Batu kumaha, nah bener aya penyekatan. Ngadangu we aya penyekatan, ditambah-tambah oh cenah bari jeung razia cenah. Lamun aya nu teu make masker cenah ke didenda 500.000, denda 1 juta. Kan itu redaksi tambahan gitu. Nah, itu yang salah satu yang menyebabkan hadis dhaif. Nah, di dalam kasus ini, rawi bernama Ismail bin Abu Ziyad ini ya, merupakan seorang yang dinyatakan matruk. Gitu. Makanya hadisnya tidak bisa diterima. Atau pemalsu hadis. Nah, itu diantara penjelasan hadis-hadis tersebut tidak bisa digunakan untuk beralasan untuk menyebutkan atau membaca sholawat di awal khutbah. Nah, tentang sholawat ini juga terdapat beberapa riwayat lain yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar. Juga ada, oh Abu Bakar cenah pernah khutbah begini, pakai sholawat. Umar juga, Utsman juga, Ali juga. Gitu. Namun semuanya tidak lepas dari kedhaifan dan tidak dapat dijadikan hujah. Itu kesimpulannya. Di dalam buku ini cukup menguras beberapa halaman untuk membahas satu poin itu. Jadi benar-benar sangat-sangat teliti hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh orang lain itu. Semuanya diteliti dengan detail, dengan rinci. Semuanya alasan-alasannya dipaparkan juga. Kenapa tidak bisa diterima begitu. Ya. Silahkan merujuk kembali kepada bukunya. Intinya, sholawat di dalam khutbah ini tidak disyariatkan. Kemudian ucapan amma ba'du. Nah, tadi ini aya seur esan eta. Tiris gitu. Nah, ucapan amma ba'du ya. Amma ba'du ini artinya adapun setelah itu. Nah, begitu. Adapun setelah itu. Biasanya diucapkan oleh Nabi SAW setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam tahmid. Jadi setelah tahmid kemudian syahadat, maka Rasulullah SAW biasa mengucapkan amma ba'du. Adapun setelah itu, nah apa yang ingin disampaikan gitu. Kemudian selanjutnya redaksi tahmid. Nah, ini untuk anak-anak yang belajar khitobah kan. Awalnya itu, pembukaannya itu tahmid, tapi beda-beda gitu.
Jadi yang mana tuh tahmid teh? Innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hamdan wa syukron lillah, atau yang mana gitu. Babari we. Tah eta ti mana tah? Apal nu babari we teh? Anu ingat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Nabi kitu teh? Duka. Nama ke duka? Panteu terang. Tah ayeuna di pasian terang. Redaksi tahmid gitu ya, redaksi tahmid. Yang mana yang harus kita gunakan atau yang mana yang boleh kita gunakan? Jadi redaksi tahmid itu terdapat beberapa redaksi yang berbeda. Jadi bukan hanya satu gitu. Namun sanes namud eta teh nya. Kamu namrud mah tipe eta mah nya. Namun teh. Oh di dinya teu kacing eta. Namun dengan memperhatikan redaksi-redaksi yang ada, intinya adalah hamdan. Ini namanya hamdan di dia sanaan dan tasyahudan. Sehingga redaksi tahmid tersebut boleh saja kita membuat sendiri asal mengandung unsur-unsur tersebut. Intinya begini, redaksi tahmid itu di dalam hadis-hadis yang ada itu kalau yang langsung dari Rasulullah itu ya yang sering oleh Rasulullah SAW digunakan itu yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya, bahkan itu innal hamdalillah yang membuat salah seorang masuk Islam itu. Ya. Ada orang yang masuk Islam karena mendengar innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Urang mah tos sampai ama ba'du leupe tos beda alam deui. Ya, pami khutbah Jumat teh innal hamdalillah teh atas ka mana we panon teh gitu. Justru itulah salah satu kalimat yang membuat seseorang yang paham itu bisa masuk Islam gitu. Memang benar-benar paham gitu dengan tentang bahasa Arab, maka mendengar kata-kata itu wah ini bukan dari manusia ini. Pasti dari pencipta manusia. Makanya langsung menerima ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kesimpulannya ya redaksi tahmid itu silahkan bisa membuat sendiri asal. Jadi intinya itu unsur-unsur yang tadi disebutkan. Hamdan, pujian gitu ya, sanaan, sanjungan, pujian juga gitu. Dan tasyahud. Jadi satu paket tahmid tadi ya, tahmid dan syahadat. Untuk tahmidnya sendiri itu mau bagaimana redaksinya silahkan. Karena ada beberapa redaksi hadis yang lain ya, redaksi yang lain dalam tahmid, tapi intinya sama, yaitu tahmid, yaitu hamdan, pujian kepada Allah. Semuanya juga memuji kepada Allah. Kadang di dalam hadis lain juga ada yang disebutkannya itu tidak disebutkan Rasulullah Rasulullah mengucapkan innal hamdalillah, tidak. Tapi ada disebutkan ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah hamidallah, Rasulullah memuji Allah. Jadi memuji Allah di situ sudah bisa dipahami. Oh, berarti ada redaksi memuji Allah yang oleh Rasulullah SAW disebutkan. Gitu. Waktu itu mah belum ada istilah tahmid gitu. Jadi para sahabat mengucapkannya hamidallah. Rasulullah memuji Allah. Gitu. Memuji Allah. Berarti di situ ada ucapan hamdan, ada pujian kepada Allah. Makanya redaksinya silahkan asal mengandung pujian dan tasyahud. Gitu. Itu untuk redaksi tahmid di dalam khutbah. Kemudian ini yang terakhir insya Allah ya pada kesempatan kali ini lebih secara umum pembukaan khutbah itu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa khutbah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ada khutbah yang kaifiatnya itu tersendiri, berbeda. Ini salam, ya. Salam memulai khutbah atau sebelum berbicara. Rasulullah SAW senantiasa memulai khutbah dengan tahmid, ya, seperti yang tadi kita ketahui, ya. Disebutkan juga di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana yaftatihu khutbatahu kullaha bilhamdillah. Mana artinya tadi artian itu teh?
Wa kana yaftatihu, dan adapun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa membuka, yaftatihu membuka, khutbah tahu sanes tempenya Kiki kumaha tadi tahu gitu aya keneh kayak kangge deui khutbah beliau kullaha seluruhnya tuh, seluruh khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuka bilhamdulillah, dengan alhamdulillah. Ini mungkin yang agak asing gitu ya, orang mah rarasaan teh kan di persis we hungkul gitu. Padahal dari kitab-kitab terdahulu pun dibahas bahwa Rasulullah itu senantiasa memulai khutbah itu dengan alhamdulillah. Hanya saja tersebar gitu di kalangan kita khususnya gitu. Di masyarakat kita banyak yang memulainya itu dengan menggunakan bismillah, dengan salam gitu ya. Bukan dengan tahmid. Dan itu pun semuanya dibahas gitu ya. Apakah bismillahnya, salamnya itu dibahas di dalam buku ini. Buku walaupun buku kecil gitu ya. Sekali duduk bisa hatam tapi insya Allah isinya berbobot gitu. Makanya silahkan dibaca. Yang mampu silahkan dibeli. Adapun hadis yang menyatakan, jadi ada hadisnya, perhatikan. Man bada'al kalama qablas salam fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai al-kalam, memulai ucapan, ada yang mulai berbicara sebelum salam dulu gitu. Sebelum mengucap salam, jauh-jauh ngomong gitu. Fala tujibuhu. Janganlah kamu menjawabnya, tong direspon, tong ditanggapi gitu. Kalau ada yang berbicara jauh ngomong gitu, jangan ditanggapi. Hadis ini adalah hadis lain ya, berkenaan dengan salam ketika mulai khutbah. Jadi ada beberapa hadis ya. Hadis ini dan hadis yang lain, jadi bukan cuma satu, ada, kalau di buku ini dicantumkan ada 2 yang serupa ya, hadis lain yang serupa dinilai dhaif ya. Karena pada sanadnya terdapat rawi, masih ingat sanad rawi naon tadi teh? Nu eta. Jadi dalam jalur periwayatannya itu terdapat seorang perawi periwayat bernama Harun bin Muhammad At-Thayyibi. Nah, Ibnu Ma'in ini atau namanya Yahya bin Ma'in ya. Beliau ini salah satu pencetus jarah wa ta'dil di dalam istilah hadis gitu ya. Jadi kalau menilai rawi teh kudu puguh gitu. Itu lamun rawi teh sahihnya sahih gitu, mun dhaif gitu. Jadi setiap rawi itu harus dinilai, harus ada penjelasannya apakah rawi ini bisa diterima atau tidak gitu. Salah satu pencetusnya itu Ibnu Ma'in gitu. Beliau salah satu sahabat Imam Ahmad bin Hambal gitu. Mengatakan bahwa dia itu kadzab. Gitu. Harun bin Muhammad ini kadzab. Kadzab itu artinya tukang dusta. Gitu. Geus katelah we mah tukang bohong gitu. Maka menimbang hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama, simpulannya secara singkat, dengan demikian salam sebelum khutbah tidak disyariatkan. Adapun salam itu sendiri gitu ya, ada pembahasan khusus di dalam buku ini tentang salam itu. Yang pertama, kan salam itu nama Allah. Ya, nama Allah. Assalam. Assalam itu nama Allah. Ya. Kemudian salam juga merupakan doa gitu ya. Rasulullah memerintahkan afsyus salam, sebarkanlah salam. Jadi ada keutamaan-keutamaan dengan salam itu. Akan tetapi berkenaan dengan khutbah ini tidak ada syariat, tidak ada penjelasan yang mencontohkan untuk mengucapkan salam sebelum khutbah. Jadi ada macam-macamnya juga salam itu. Ada salam yang harus dijawab gitu ya. Salam bertemu, salam berpisah. Assalamualaikum, jawab yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah.
Atau ketika berjumpa itu mengucapkan yang pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi, jawab yang lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan terlebih dahulu secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dengan lengkap lagi. Terus ditambahan deui Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, mung eleh cenah yang lebih panjang. Itu diantara salam-salam yang disyariatkan. Salam bertemu, kemudian salam di dalam sholat. Tuh kita dijawab kan salamnya ya mah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu nopal jawab Waalaikumsalam. Ya nopal tidak bisa begitu. Gitu. Di dalam salam itu sendiri ada syariat-syariatnya. Gitu. Ada contoh-contohnya. Salam mana yang harus dijawab, salam mana yang tidak boleh dijawab. Salam mana salam ini diucapkan di mana, salam ini diucapkan di mana. Nah, sedangkan di dalam khutbah itu tidak dicontohkan adanya salam di dalam khutbah. Baik, itu secara umumnya pembukaan atau pembukaan khutbah secara umumnya begitu dengan hadis-hadis yang ada. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas. Di sini ada separuh buku ini, ya, yang lainnya membahas tentang khutbah-khutbah Rasulullah SAW. Ada khutbah Jum'ah, gitu ya. Ada khutbah gerhana dan lain sebagainya. Khutbah Id juga ada. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas masih secara ringkas, ya, agar tumbuh rasa penasaran dan membeli bukunya secara langsung. Di mana silahkan kontak hubungi di bawah ini. Ya. Demikian pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Tidak ada? Bisa dipahami? Ya, kalau tidak ada, ya. Penutupan teh sok aya wassalamualaikum. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu rangkaian doa. Termasuk. Nah, itu kategorinya bukan bukan salam penutup khutbah, tapi khutbah yang diakhiri dengan doa, maka dirangkaikan wassalamualaikum itu dengan doanya. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi termasuknya eta salam enggak asa. Makanya ketika beres wassalamualaikum warahmatullahi, kita menjawab, kita mengaminkan, karena itu rangkaian doa. Kita menjawab diaminkan. Aminkan. Tapi eta termasuk salam tadi. Iya salam, ucapan salam itu. Salam, doa salam. Kan salam itu juga termasuk doa yang disyariatkan, yang dianjurkan. Makanya di dalam khutbah itu juga salam di situ merupakan rangkaian dari doa akhir tadi dari khutbah. Insya Allah nanti dibahas di pertemuan selanjutnya untuk lebih detailnya. Beres? Baik, demikian untuk pertemuan pertama ini. Buku pertama insya Allah kedepannya akan ada satu pertemuan lagi tentang buku ini. Dan juga masih ada 2 buku yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.